Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dan 11 yang melakukan wawancara kuesioner kepada petani di Desa Tanjung Baru. Izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya sendiri, Kiara Margareta Purba. Saya Lela Ismondai. Saya Mutiara Hati. Saya Esther Lestari. Saya Menjelia. Dan saya Muhammad Judian. Saya Akbar Studi Putra. Saya Haris Jardan Sapikri. Ini kami akan membawakan materi tentang peran kelembagaan terhadap kelompok tani di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Baiklah, terima kasih. Di sini kami akan memaparkan yang terlebih dahulu adalah latar belakang yang dimana kami mengambil Desa Tanjung Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, yang dimana di desa ini masyarakatnya itu mayoritas penduduknya adalah petani sayuran. Petani sayuran yang dimana jenis sayuran di sana itu seperti ada mentimun, pare, oyong, kangkung, cabai, kacang panjang, terong dan bayam yang ditanam di lahan pertanian desa tersebut. Tanaman ini ditanam di sana, mengapa? Karena tanaman ini sangat sesuai dengan kondisi wilayah di desa tersebut. Dan sektor perkebunan sayur ini berpeluang besar meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan petani setempat. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal karena masih adanya permasalahan di tingkat kelembagaan pertanian. Nah, berbicara tentang kelembagaan pertanian, mari kita masuk ke apa itu kelembagaan pertanian. Next. Terlebih dahulu kita mengetahui pengertian kelembagaan secara umum. Kelembagaan itu merupakan sistem yang mengatur pola hidup atau perilaku suatu kelompok atau individu, yang dimana kelembagaan ini memiliki beberapa jenis. Salah satunya adalah kelembagaan pertanian. Nah, di kelembagaan pertanian ini ada salah satunya adalah kelompok tani. Kelompok tani ini adalah wadah bagi petani untuk berbagi pengetahuan, bekerja sama dalam usaha taninya, dan mempermudahkan akses ke bantuan pemerintah. Lanjut lagi, ini ke hasil dari wawancara kami di mana ada faktor kelembagaan dan ini ada aspek kelembagaannya di mana yang pertama itu ada kelembagaan mendukung usaha dengan nilai rata-rata 2,3 dengan keterangan tidak setuju. Yang kedua ada kinerja kelembagaan dengan rata-rata 1,96 sama, mereka juga tidak setuju. Dan yang ketiga ada kelembagaan memberikan manfaat dengan rata-rata 2,4. Nah, mereka para petani ini cukup setuju dengan pernyataan ini. Kemudian ada aspek kelembagaan memberikan fasilitas dengan nilai 2,23. Mereka juga kurang setuju dengan pernyataan itu. Kemudian ada kelembagaan mendukung produksi dengan rata-rata 2,16. Mereka juga tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Next. Oke, ada selanjutnya ada kelembagaan yang membantu pasar dengan rata-rata 2. Masih sama dengan tidak setuju. Kemudian kelembagaan membantu hindari fluktuasi harga dengan rata-rata 1,73, mereka juga tidak setuju. Kemudian ada kelembagaan menyediakan program pelatihan dengan rata-rata 1,93, sama, mereka juga tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kemudian ada kerjasama dengan kelembagaan lain di rata-rata 1,6, mereka juga tidak setuju. Dan keterlibatan kelembagaan di rata-rata 1,73, mereka juga tidak setuju. Next. Oke, nah soal kinerja dan kelembagaan yang mendukung usaha tadi, mereka itu nggak setuju ya dengan pernyataan tersebut karena dinilai tidak cukup membantu dan masih mandiri dan menunjukkan belumnya optimal sebuah kelembagaan di desa tersebut. Kemudian ada manfaat dan fasilitas kelembagaan yang dirasakan sebagai sebagian petani. Nah, ini tadi yang masuknya ke fasilitasi dengan nilai 2,4 dan 2,33. Mereka itu mendapatkan fasilitas namun belum merata. Jadi ada yang dapat, ada yang enggak. Oke, selanjutnya itu ada kelembagaan yang membantu produksi dan pemasaran tadi ya. Di rata-rata 2,16 sama 2,4, mereka di situ itu ada tengkulak atau pengumpul. Jadi mereka merasa cukup terbantu tapi masih kurang juga, kurang optimal. Kemudian ada aspek latihan, kolaborasi dan penghindaran fluktuasi harga tadi yang masih rendah atau masih belum optimal juga, dinilai 1,6 dan sampai 1,93. Next.
Oke, baik, dilanjut dengan hasil faktor kepemimpinan yang dimana kami memperoleh dari hasil 30 responden yang kami tanyakan, dimana menghasilkan penerapan pertanian ramah lingkungan itu mencapai skor rata-rata 1,73 atau tidak setuju, lalu motivasi ketua kelompok tani 1,23 tidak setuju, antusias ketua kelompok tani 1,23 tidak setuju, dan tanggung jawab ketua kelompok tani 1,16 tidak setuju, serta konflik ketua dengan anggota 1,33 tidak setuju. Next. Nah, dari hasil tabel di samping tadi dapat kami simpulkan bahwasanya dengan nilai skor rata-rata 1,73 menunjukkan bahwasanya para petani ini belum memulai penerapan pertanian berkelanjutan, namun bukan berarti seluruh petani di situ belum menerapkan. Ada beberapa yang telah menerapkan di mana mereka menerima bantuan dari kelompok tani, tetapi ada kebanyakan kelompok tani di desa tersebut sudah tidak aktif sehingga banyak petani tidak menerima bantuan dan tidak menerapkan pertanian berkelanjutan tersebut. Lalu dengan nilai rata-rata skor 1,33 pada tingkat konflik, di mana menunjukkan bahwasanya masyarakat jarang terjadinya konflik antara pemimpin dengan anggota kelompok tani. Namun setelah kami dapatkan hasil wawancara kemarin, ada beberapa orang yang pernah mengalami konflik di mana ada ketidaksamarataan pembagian pupuk maupun bibit dari atasan ke anggotanya sehingga pernah terjadi konflik, tetapi mayoritas tidak terjadi konflik. Lalu dengan skor nilai rata-rata 1,23 pada tingkat motivasi yang diberikan menunjukkan bahwasanya ketua kelompok tani ini umumnya tidak menunjukkan semangat, inisiatif, atau dorongan kuat kepada anggota untuk mendorong praktik pertanian berkelanjutan, di mana kelompok tani di sana jarang melakukan adanya pertemuan ataupun pengarahan tentang pertanian berkelanjutan. Terima kasih. Oke, melanjutkan dari pernyataan teman saya tadi, dilanjutkan dengan nilai rata-rata 1,23 pada tingkat antusiasme, menunjukkan bahwa ketua kelompok di sana itu tingkat antusiasnya masih sangat rendah, yang mana ini mencerminkan bahwa minimnya dorongan terhadap inovasi atau semangat dalam memimpin suatu kelompok tani. Kemudian dengan nilai rata-rata 1,16 menunjukkan bahwa sebagian besar ketua kelompok tani ini belum bisa menunjukkan komitmennya dan peran aktif dalam memadai dan memastikan praktik pertanian berkelanjutan untuk diterapkan kepada anggota-anggotanya. Next. Masuk ke kesimpulan dari kelompok kami, kelembagaan pertanian di Desa Tanjung Baru ini menunjukkan peran yang cukup dalam mendukung usaha petani, terutama dalam aspek produksi dan pemasaran. Namun masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya tingkat kerjasama antara anggota dengan ketua, terus kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas, terus belum optimalnya kolaborasi dengan kelembagaan lain. Manfaat yang dirasakan petani juga perlu ditingkatkan agar kelembagaan itu dapat berfungsi dengan efektif dan berkelanjutan di Desa Tanjung Baru. Nah, oleh karena itu peningkatan kerjasama, pelatihan dan penguatan itu menjadi langkah yang perlu dilakukan untuk memperkuat peran kelembagaan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani di masa yang akan datang di Desa Tanjung Baru. Baiklah, kami dari kelompok 10 di sini memberikan saran, yaitu yang pertama ada penguatan kelembagaan desa yang berfokus pada tingkat kerja sama antar anggota. Lalu yang kedua ada inovasi dalam pengelolaan kelembagaan desa. Menurut kami inovasi di desa tersebut harus ditingkatkan kembali, dan kami memberikan saran yaitu adanya pelatihan kapasitas petani secara berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah saran dari kami peningkatan akses terhadap informasi, teknologi, dan fasilitas pendukung lainnya di Desa Tanjung Baru tersebut. Sekian dari kelompok kami, kelompok 10. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sekarang adalah saatnya untuk kelompok 11 untuk memaparkan hasil dan juga pembahasan dari kegiatan wawancara yang kami lakukan di Desa Tanjung Baru. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang profil responden yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Kami menemui para responden ini langsung di tempat mereka beraktivitas, misalnya saat mereka sedang berkebun atau di saat mereka sedang berada di depan pekarangan rumah mereka. Dan proses pemilihan narasumber ini juga kami lakukan secara acak, di mana kami memilih para responden yang bersedia untuk diwawancarai dan juga bersedia untuk ditemui. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 30 orang yang merupakan anggota kelompok tani di Desa Tanjung Baru. Dari 30 responden ini mayoritas adalah petani
yang berjenis kelamin laki-laki dengan latar belakang pendidikan yang cukup rendah, hanya sebagian besarnya itu hanya lulusan SD dan juga SMP, bahkan tidak sedikit juga yang tidak lulus SD. Selanjutnya di Desa Tanjung Baru ini kami mengambil responden 30 orang petani dengan petani yang bergerak di bidang hortikultura, dan kami menyamakan untuk semua petani itu yang bergerak di bidang hortikultura saja. Next slide. Baik, setelah kami melakukan wawancara dan juga survei dalam Desa Tanjung Baru ini, kami telah mendapatkan data dengan aspek-aspek yang telah kami gunakan dalam wawancara. Yang pertama ini adalah aspek kelembagaan. Aspek yang pertama itu adalah kelembagaan mendukung usaha. Setelah kami rata-ratakan, kami mendapatkan nilai 2,27, di mana angka itu menunjukkan bahwa mayoritas petani tidak setuju dengan hal itu. Dan yang kedua adalah kinerja kelembagaan dengan rata-rata 2,30, dengan keterangan yang para petani tidak setuju dengan pernyataan itu. Yang berikutnya adalah kelembagaan memberikan manfaat dengan angka 2,40, di mana mayoritas petani cukup setuju dengan aspek itu. Yang keempat ada kelembagaan memberikan fasilitas dengan angka 2,60, menunjukkan bahwa mayoritas petani cukup setuju dengan pernyataan itu. Yang kelima ada kelembagaan mendukung produksi dengan angka 2,27, yang menunjukkan mayoritas petani tidak setuju dengan pernyataan itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan hasil faktor dari kelembagaan. Yang selanjutnya itu aspek kelembagaan membantu pemasaran dengan rata-rata 1,57. Keterangan tidak setuju. Nah, selanjutnya kelembagaan membantu hindari fluktuasi harga dengan rata-rata 1,70, menunjukkan mayoritas petani itu tidak setuju. Nah, selanjutnya kelembagaan menyediakan program pelatihan dengan rata-rata 2,57, yang menunjukkan mayoritas petani itu cukup setuju. Selanjutnya kerjasama dengan kelembagaan lain dengan rata-rata 2,73, yang menunjukkan cukup setuju. Selanjutnya keterlibatan kelembagaan dengan rata-rata 3, yang menunjukkan bahwa petani tersebut cukup setuju. Next. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas hasil interpretasi dari tabel sebelumnya, yang berarti mayoritas skor berada di kategori tidak setuju dan cukup setuju, yang artinya petani merasa peran kelembagaan dalam mendukung usaha, produksi, pemasaran, dan stabilitas harga masih belum optimal. Aspek pemasaran dan fluktuasi harga mendapatkan skor terendah, menandakan kelembagaan belum efektif membantu petani dalam dua hal penting tersebut. Nah, beberapa aspek seperti fasilitas, pelatihan, dan kerjasama sudah dirasakan cukup, namun belum memuaskan. Nah, manfaat fasilitas pelatihan dan kerjasama mulai dirasakan, namun masih pada tingkat cukup, belum memuaskan atau berdampak besar. Nah, selanjutnya keterlibatan kelembagaan dinilai cukup, namun belum sampai pada tingkat setuju atau sangat setuju. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan, yaitu hasil faktor kepemimpinan. Aspek yang dinilai pertama yaitu penerapan pertanian ramah lingkungan dengan nilai rata-rata 1,67 dengan keterangan tidak setuju. Yang kedua, aspek kedua yaitu motivasi ketua kelompok tani, rata-rata 2,03, keterangan tidak setuju. Aspek yang ketiga, antusias ketua kelompok tani dengan nilai rata-rata 1,90 dengan keterangan tidak setuju. Aspek yang keempat, tanggung jawab ketua kelompok tani dengan rata-rata nilai 2,20 dengan keterangan tidak setuju. Yang terakhir, konflik ketua dengan anggota, rata-rata 1,37. Keterangan mayoritas tidak ada konflik. Selanjutnya itu pembahasan faktor kepemimpinan. Penilaian terhadap kepemimpinan kelompok masih rendah. Ketua kelompok dianggap kurang memotivasi, kurang antusias, dan kurang bertanggung jawab dalam mendukung pertanian berkelanjutan. Hal ini didukung dengan pernyataan dari responden seperti Ibnu, Sunardi, dan Bu Selvi yang menilai motivasi, antusiasme, dan tanggung jawab ketua kelompok tani masih sangat rendah dengan rata-rata skor motivasi 2,0, antusiasme 1,9, dan tanggung jawab 2,2. Hanya sedikit yang merasa ketua kelompok tani cukup antusias dan bertanggung jawab. Selanjutnya itu, mayoritas anggota tidak merasakan adanya konflik serius antara ketua dan anggota. Namun di beberapa kasus terdapat perdebatan yang terjadi akibat pengelolaan fasilitas dan biaya sewa alat.
pertanian. Nah, dan yang terakhir itu penerapan pertanian berkelanjutan. Penerapan pertanian berkelanjutan di desa ini belum berjalan dengan baik, terbukti dengan skor yang masih sangat rendah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kita, yaitu langkah untuk mendorong kepemimpinan kelembagaan. Kelembagaan ini di Desa Tanjung Baru masih memerlukan banyak perbaikan, yaitu kesadaran dari para petani, masyarakat, dan juga kemajuan yang ada di pemikiran mereka. Yang kedua itu ada penguatan peran kelembagaan sangat penting untuk kemajuan kelompok tani. Pentingnya penguatan itu yaitu adalah agar kesadaran dan kebersamaan mereka itu terjalin gitu. Dan ketiga itu peningkatan kapasitas kepemimpinan juga diperlukan agar kelompok lebih siap menghadapi tantangan pertanian. Nah, peningkatan kapasitas ini yaitu kelembagaan ini tuh harus menguatkan dan juga lebih meluaskan lagi kelembagaan ini dan kelompok tani ini ke seluruh masyarakat desa, agar yang tidak diundang itu tuh, walaupun tidak diundang itu tetap ikut ya jadi kelompok tani. Nah, di sini ada pendampingan dan pihak luar seperti pemerintah atau lembaga terkait dibutuhkan untuk mendukung efektivitas kelembagaan dan kepemimpinan. Nah, pendampingan dari pihak luar ini sangatlah wajib karena tidak hanya pendampingan, tapi juga itu untuk menambah wawasan mereka agar mereka itu tidak bergerak sendiri, seperti tidak diperhatikan tiba-tiba bergerak sendiri tanpa ada pendampingan yang lebih berpengalaman. Dan yang berikutnya itu ada pembenahan pada aspek kelembagaan dan kepemimpinan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani di hortikultura di Desa Tanjung Baru. Dan yang terakhir itu ada diharapkannya kelompok tani ini menjadi lebih solid melalui perbaikan kedua aspek tersebut. Maka kita di slide berikutnya memberikan kesimpulan dari hasil langkah untuk mendorong kepemimpinan kelembagaan ini dan keseluruhan yang kita bahas, yaitu berdasarkan hasil pengumpulan data melalui kuesioner terhadap 30 petani hortikultura di Desa Tanjung Baru, dapat disimpulkan bahwa kelembagaan Gapoktan masih belum optimal dalam memberikan dukungan nyata pada petani. Dukungan fasilitas, pelatihan, dan perlindungan harga dinilai rendah oleh mayoritas responden. Dari sisi kepemimpinan, kedua kelompok tani dinilai kurang dalam hal motivasi, antusiasme, dan tanggung jawab hingga belum mampu mendorong kemajuan kelompok. Meski konflik besar jarang terjadi, tapi masalah internal tetap ditemukan, menandakan perlunya perbaikan komunikasi dan transparansi dalam kelompok. Oke, itu saja pemaparan dari kami, hasil survei dan wawancara kami di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari kami, kami ucapkan terima kasih.